Dari kedua contoh ilustrasi tersebut, masing-masing keputusan memperlihatkan perbedaan besar dalam proses pengambilan keputusan dan pengaruh psikologis serta sosial yang membentuk perilaku. Pertama, pembeli bersifat habitual. Dalam hal ini, konsumen membeli karena kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Sedangkan kasus kedua, keputusan konsumen melakukan pembelian lebih bersifat high involvement. Perilaku konsumen berasal dari benak atau pikiran konsumen. Bahkan Bilson Simamora mengasosiasikan benak konsumen ini sebagai kotak hitam atau black box, karena menganggap bahwa segala aktivitas tercatat dalam kotak hitam, yaitu benak konsumen. Abraham Maslow mengatakan bahwa ada perilaku yang bisa dipahami, karena setiap tindakan didorong oleh motivasi. Motivasi berkaitan dengan kebutuhan. Setidaknya ada 5 tingkat kebutuhan menurut Maslow. Mulai dari yang terendah adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan kebanggaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Sebuah contoh, misalnya seseorang yang membeli sepeda motor Harley Davidson seharga ratusan juta rupiah. Mengapa ia mau membelinya? Padahal ada sepeda motor yang harganya di bawah 10 juta rupiah. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, kebutuhan akan transportasi sudah terpenuhi. Maka yang mereka penuhi adalah kebutuhan akan kebanggaan dan status sosial. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perilaku. Ada beberapa langkah dalam proses keputusan konsumen menurut Angel dan Blackwell, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan hasil. Pertama, pengenalan kebutuhan adalah proses dimulai ketika konsumen menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Konsumen menyadari adanya perbedaan antara keadaan yang nyata dengan keadaan yang diinginkan. Jika konsumen merasa bahwa perbedaan tersebut cukup penting untuk ditindaklanjuti, maka proses pengambilan keputusan akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Keadaan yang senyatanya atau actual state, konsumen memiliki persepsi bahwa mereka mempunyai masalah saat sebuah produk gagal berfungsi untuk memuaskan. Sebaliknya, keadaan yang diinginkan atau desired state, proses keputusan konsumen dipicu oleh keinginan untuk sesuatu yang baru. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun eksternal dan dari pengalaman sebelumnya. Konsumen telah mengetahui untuk mengatasi dorongan ini, sehingga akan dimotivasi untuk memuaskan dorongan tersebut dengan melakukan pembelian produk. Akan tetapi, sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti oleh konsumen. Langkah kedua yaitu pencarian informasi. Seorang konsumen yang terdorong untuk memenuhi kebutuhannya akan mencari informasi lebih lanjut. Konsumen mencari informasi dari dalam ingatan atau pencarian internal, atau mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan atau pencarian eksternal.